Inilah Indonesia, sebuah lukisan yang tak pernah selesai, yang setiap goresannya adalah cerita perjuangan, harapan, dan masa depan. Hari ini, kita akan membahas mengapa wawasan kebangsaan bukan lagi sekedar pelajaran sejarah, melainkan kompas yang menuntun kita di era VUCA. Kita akan membongkar arti bela negara, bukan di medan perang, melainkan di meja kerja dan di setiap ikhtiar kebaikan yang kita buat sebagai aparatur sipil negara. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena kita akan memulai perjalanan mengunggah rasa bangga untuk Ibu Pertiwi bersama dengan saya, Hafiz Adi Nugroho, dari Balai Gakumhut Sumatera Seksi 3 Palembang, di PWK, Podcast Wawasan Kebangsaan. Oke, Podcast Wawasan Kebangsaan hari ini mengusung tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Oke, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan dari berbagai instansi. Ya, mungkin bisa dengan perkenalan terlebih dahulu ya dari setiap rekan-rekan yang ada di sini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Rio. Silakan Mas Rio sebutkan nama dan asal instansinya ya. Gitu, silakan Mas Rio. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Baik, teman-teman, perkenalkan saya Rio Hidayat, biasa dipanggil Rio. Saya dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Seksi Wilayah 3 Palembang. Terima kasih. Siap, salam kenal Mas Rio. Oke, mungkin selanjutnya bisa dari Mas Zuhridin nih. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Halo semua rekan-rekan narasumber dan Mas Moderator, Mas Hafiz. Perkenalkan, nama saya Zuhridin Ahmad Bramantio, asal instansi dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Sumatera, Seksi Wilayah 3 Palembang. Sama dengan Mas Rio. Oh, sama ya, satu Sama, instansi ya. satu Jangan-jangan instansi. sebelahan ini. Oke, salam kenal Mas Ya, Zuhridin. makasih Selanjutnya, Mas Hafiz. baik. Selanjutnya dari Mbak Zahra, boleh Mbak Zahra, silakan. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Oke, perkenalkan nama saya Zahra Arshita, panggilannya Zahra. Saya berasal dari BPDAS Kahayan, Kota Palangkaraya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Salam kenal Mbak Zahra. Selanjutnya, boleh langsung Mbak Rima, silakan. Ya, perkenalkan saya Rima Augi dari BPDAS Kahayan Kota Palangkaraya. Oke, ini sama juga nih ya, sama Mbak Zahra ya, berdua ya. Nah, mungkin kita menyisakan satu lagi rekan saya ini. Boleh diperkenalkan Mas Wibowo, silakan. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Semuanya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmat Dino Wibowo. Saya dari Balai Gakum Jabal Nusra, Seksi Wilayah 1 Jakarta. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya, rekan-rekan semuanya. Mungkin di sini dalam waktu kurang dari 15 menit ya, bisa menemani saya di sini untuk membahas tentang wawasan kebangsaan nih, gitu. Yang pertama nih, tentang wawasan kebangsaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya lontarkan gitu ya ke rekan-rekan di sini. Oke. Nih yang pertama nih saya penasaran nih tentang wawasan kebangsaan nih. Yang pertama, kira-kira nih sejauh apa sih rekan-rekan di sini mengetahui sejarah pergerakan kebangsaan di Indonesia? Itu mungkin bisa dijawab sama Mas Zuhridin ya. Iya, boleh Mas, silakan. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Pertanyaannya mungkin apa ya? Jadi bikin flashback lagi nih di bangku sekolah nih tentang Iya sejarah. nih. Eh, eh. Oke, Ya lanjut Mas. oke, baik. Saya jawab sebisa dan sepengetahuan saya, Mas Hafiz ya. Ya Jadi, aman. jadi untuk sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia sendiri itu ada tiga masa ya atau tiga periode ya. Yang pertama itu ada periode awal kebangkitan, itu titik kuncinya ada di berdirinya organisasi Budi Utomo. Itu di tahun 1908, lalu diikuti oleh Syarikat Islam, lalu ada juga Indonesia Partit. Fokusnya adalah untuk peningkatan derajat bangsa.
Lalu di fase yang kedua itu ada fase nasionalisme politik. Ini tujuan perjuangan tunggalnya adalah untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti kita ketahui di masa ini itu ada salah satu peristiwa penting di tanggal 28 Oktober tahun 1928, itu Sumpah Pemuda. Di mana Sumpah Pemuda itu berisikan 3 ikrar ya, yang seperti yang kita tahu semua ada satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa seperti itu. Lalu yang terakhir, fase akhir ini atau bisa dibilang fase proklamasi ya, itu seperti kita ketahui ada organisasi penting di dalamnya, yaitu ada BPUPKI dan PPKI, di mana kedua organisasi ini merumuskan dasar negara Pancasila dan UUD 45. Nah, lalu puncaknya itu di tanggal 17 Agustus 1945, di mana ada peristiwa proklamasi kemerdekaan yang juga menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus finalnya. Kurang lebih seperti itu, Mas Hafiz. Terima Oke. kasih. Oke, bagus bagus sekali ya jawaban dari Mas Zuhridin ini. Ini Mas Zuhridin ini kayaknya tipe orang yang gak bolos kali ya pas pelajaran IPS ya. Dia Ya, hafal dari awal alhamdulillahnya seperti itu, Mas. hafal dari awal awal Agak, berdirinya sampai ke proklamasi gitu ya. Mungkin ya, jadi itu juga pemain. masih ngeraba-ngeraba, Mas Hafiz. Masih ingat-ingat lagi. Iya, siap, siap, siap. Terima kasih atas jawabannya, Mas Zuridin nih. Kita udah dapat pembelajaran tentang sejarah nih, sejarah kebangsaan kita, mulai dari awal kebangkitan sampai ke proklamasi. Ini mungkin saya pengen nanya nih tentang wawasan kebangsaan nih. Apalagi kita sebagai ASN kan. Mengapa sih wawasan kebangsaan penting bagi seorang ASN? Khususnya nih bagi kita nih yang sedang mengikuti Latsar CPNS gitu. Nah, mungkin bisa dijawab sama Mbak Zahra kali ya. Mbak Zahra boleh, Mbak Zahra? Oke, terima kasih Mas Hafiz. Sebagai ASN ya, ASN kan bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, tapi juga menjaga nilai-nilai kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini penting agar kita bisa bekerja dengan integritas, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, serta memberikan pelayanan publik dengan semangat nasionalisme. Nah, jadi bagi kita yang sedang mengikuti Latsar CPNS, wawasan kebangsaan itu ibarat kompas moral yang bisa digunakan untuk menunjukkan arah agar setiap keputusan yang kita ambil selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin jawaban dari Mbak Zahra ini udah cukup mewakili gitu ya. Mengapa eh, kita sebagai kita sebagai ASN ini harus memiliki wawasan kebangsaan gitu. Nah, ini kan terkait wawasan kebangsaan ini nih sendiri. Selain penting untuk kita sebagai ASN, nah pentingnya wawasan kebangsaan bagi seorang seorang yang di luar ASN itu seperti apa sih? Khususnya untuk generasi muda nih. Bagaimana sih pandangannya nih? Bisa dijawab sama Mbak Rima ya. Boleh Mbak Rima. Oke, jadi kalau untuk generasi muda gitu ya, wawasan kebangsaan itu akan membantu mereka mempelajari sejarah dan budaya bangsa kita. Karena dengan mengetahui masa lalu, itu kita bisa lebih menghargai jasa para pahlawan yang telah ini ya berjuang untuk kemerdekaan. Kemudian generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, dia akan lebih mudah menghargai dan kemudian menerima segala bentuk perbedaan gitu ya, dan lebih toleran seperti itu. Dan yang terakhir, wawasan kebangsaan juga akan membantu generasi muda dan anak-anak itu mengembangkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Seperti itu, Mas Hafiz. Oke, terima kasih Mbak Rima. Bisa kita simpulkan ya, teman-teman, rekan-rekan, dan penonton semuanya. Di sini berarti untuk wawasan kebangsaan itu bukan khusus untuk ASN aja gitu ya berarti ya. Sudah menjawab ya, udah terwakili. Nah, mungkin karena banyaknya ilmu yang didapat ya, udah cukup mungkin tentang wawasan kebangsaannya. Ya mungkin oke mungkin dulu kan yang sebagaimana telah kita tahu nih ya, dulu kan pahlawan itu berkorban dengan mengangkat senjata. Nah, kalau sekarang sebagai bentuk pengorbanan seperti banyak ASN yang ditugaskan di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal nih, yang artinya meninggalkan zona nyaman dan keluarga. Apa aja sih mungkin tanggapan
Mas Rio kali ya. Tanggapan Mas Rio terkait yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Boleh Mas Rio? Oke, terima kasih Mas Hafiz. Mungkin jadi ini saya menganggapnya seperti antara jihad fisik melawan jihad integritas ya. Jadi menurut saya pribadi Mas Hafiz, jadi penugasan di 3T tersebut bukan cuma sekedar mutasi, tetapi sebuah panggilan tugas suci yang menguji seberapa dalam komitmen kita terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi dengan menjadikan diri kita sebagai jembatan yang menghubungkan Indonesia sentris dengan daerah terpinggirkan, kita mewujudkan nilai rela berkorban untuk memastikan keadilan sosial benar-benar terlaksana bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin inilah cara kita sebagai ASN untuk berjuang untuk kemajuan dan kedaulatan Ibu Pertiwi hari ini. Jadi, jangan dipandang ini sebagai beban, karena berat dan ringan itu hanya perkara rasa Mas Hafiz. Tapi, pandanglah ini sebagai bentuk ikhtiar dan wujud nilai berakhlak, yaitu nilai loyalitas kita sebagai pelayan masyarakat. Baik, Terima terima kasih. kasih Mas Rio atas jawabannya. Ini jihad fisik versus jihad integritas ya. Waduh, keren sekali ini. Oke, terima kasih nih. Oke, mungkin masih pengen tahu nih terkait sikap bela negara nih. Selanjutnya, apa aja sih yang perlu dipersiapkan kita nih sebagai ASN untuk memiliki jiwa bela negara? Mungkin bisa dijelaskan dan dijabarkan oleh Mas Wibowo kali ya. Boleh Mas, silahkan. Oke, boleh banget nih Mas. Mungkin eh, untuk masalah bela negara seperti tadi, eh, kita sebagai ASN punya banyak tugas seperti yang telah dilontarkan ke Mas Rio tadi perihal ASN yang dilemparkan ke daerah 3T. Nah, untuk seorang ASN itu kita perlu mempersiapkan untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Lalu kita juga perlu mempersiapkan masalah etika, lalu juga pengetahuan-pengetahuan kita yang itu bakal membantu kita untuk menunjang tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Nah, berhubung kita sebagai ASN, kita juga kita harus punya integritas tinggi, maka dari itu tugas-tugas negara yang telah diberikan kita harus bisa menyelesaikan dengan baik, dan hal-hal kesiapan poin-poin tadi itu bakal ngebantu kita banget nih buat menunjang supaya tugas negara yang diberikan ke kita itu selesai dengan maksimal. Itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Wibowo atas jawabannya nih. Nih, terkait dari jawaban-jawaban dari rekan-rekan sekalian sih sudah apa ya, memberikan jawaban atas keresahan saya pribadi dan mungkin teman-teman di luar sana gitu ya terhadap wawasan kebangsaan, sikap bela negara, dan juga cinta tanah air gitu. Nah, mungkin ini bisa saya simpulkan terkait tema kita dan juga perbincangan kita pada siang hari ini nih. Yang pertama tentang wawasan kebangsaan, kita belajar tentang sejarah, kita belajar tentang pentingnya wawasan kebangsaan, kita juga belajar tentang pentingnya wawasan kebangsaan untuk ASN dan juga untuk generasi muda. Selanjutnya kita juga belajar tentang sikap bela negara. Sikap bela negara ini juga sangat penting gitu ya untuk kita sebagai ASN dan juga untuk seluruh warga negara Indonesia gitu. Bela negara tidak selalu berarti angkat senjata. Bela negara adalah disiplin dalam bekerja, jujur dalam bertindak, dan peduli terhadap sesama. Ia hidup dalam setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kehormatan bagi Indonesia. Mari kita jadikan wawasan kebangsaan bukan sekedar pelajaran, tetapi cermin dalam kehidupan sehari-hari. Karena masa depan Indonesia bergantung pada seberapa besar kita mau mencintai, memahami, dan membela negara ini dengan hati, pikiran, dan perbuatan. Mungkin saya, Hafiz, pamit dari episode kali ini. Terima kasih terhadap rekan-rekan yang sudah mau meluangkan waktunya dan membagikan informasi yang sangat penting. Tetap semangat, tetap berjuang, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Sampai jumpa di podcast Wawasan Kebangsaan episode berikutnya. Dadah.